keluar. Tadi aya nu masuk tapi teu kapencet. Ada keur ieu. Kasih aja alternatifnya tuh di Instagram. Bu, ke Pak Arif kasih alternatifnya juga gitu di Instagram. Udah bilangin. Udah banyak yang masuk. Udah banyak yang masuk. Instagram tenaga listrikan. Kalau yang susah bisa join ke Instagram Ketenaga Listrikan SMK 4 PDG ya. Nah gitu aja. Ibu ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi kelas 10 jurusan teknik jurusan program studi ya, program studi teknik ketenaga listrikan. Bagaimana kabarnya? Pada sehat semua? Ya, kita sambil nunggu yang join ya, Ibu mau menyapa dulu untuk siswa-siswa baru ya. Walaupun mungkin Ibu nggak bisa melihat satu persatu, tetapi alhamdulillah ya kita bisa bergabung di program studi ketenaga listrikan yang di dalamnya ada 2 kompetensi keahlian, yaitu teknik instalasi tenaga listrik, kemudian yang kedua adalah teknik otomasi industri ya. Bagi yang baru bergabung, terima kasih. Bagi yang sudah, kita akan simak bersama-sama. Mungkin banyak yang penasaran ya, walaupun memang mencita-citakan masuk ke teknik ketenaga listrikan, tapi seperti apa sih di listrik itu gitu ya. Apa itu TITL ya, atau teknik instalasi tenaga listrik, apa itu teknik otomasi industri, di SMK 4 seperti apa pembelajarannya. Nah, walaupun hanya sekilas, mudah-mudahan bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan bagaimana kita belajar di SMK Negeri 4 Bandung supaya walaupun dalam keadaan pandemi bisa berjalan lancar dan menyenangkan. Masih baru 19 ya? 19 orang. Sapa aja. Ya ini ada ya. Udah ada 20 orang yang bergabung. Terima kasih. Nah itu ya. Nah ini merupakan bengkel di B3 ya. Ini ruangan bengkel ya. Ruangan bengkel di teknik ketenaga listrikan di B3 ya. Nah, Ibu perkenalkan dulu sebelum ke yang lainnya sambil menunggu teman-teman yang join ya. Nah, di sini Ibu adalah Bu Yuniarsi ya. Jadi Ibu tahun ini diamanahi sebagai ketua program atau kepala program teknik ketenaga listrikan. Untuk teknik ketenaga listrikan ada 2 kompetensi keahlian, yaitu TITL, teknik instalasi tenaga listrik, program studinya dalam 3 tahun. Kemudian satu lagi adalah teknik otomasi industri, program studinya itu adalah 4 tahun ya. Nah di sini ada juga guru-guru yang ikut bergabung ya. Ini ada Pak Dadi ya. Pak Dadi. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dadi. Saya salah satu guru teknik ketenaga listrikan ya. Jadi nanti kalau para siswa-siswi baru di
TTL ataupun TOI nanti mungkin bakal ketemu ya dengan saya. Jadi saya ucapkan selamat datang untuk siswa-siswi SMK 4 Bandung yang baru. Mudah-mudahan nanti setelah kalian masuk di sini dan belajar di sini ya mendapat banyak manfaat ya, karena jurusan ketenaga listrikan ini lumayan universal ilmunya ya. Jadi kalau kalian bisa berkreativitas, insya Allah ilmunya akan bermanfaat ya. Mungkin segitu ya. Perkenalan mungkin guru yang lain. Jadi ada 20 orang guru di program studi teknik ketenaga listrikan ya. Hanya karena sekarang BDR ya, itu guru memantau dan melakukan pembelajaran itu dari rumah, dan kemudian juga siswa-siswanya juga sama di rumah ya. Nanti juga yang kelas 10 yang baru sekarang ya, itu melakukan BDR di rumah. Untuk program kelistrikan atau teknik ketenaga listrikan ya, belajar apa saja sih? Nah ini di kita itu ada materi-materi pembelajaran yang berhubungan baik itu dengan teori maupun praktek. Dan jangan khawatir, tadi yang seperti pada diungkapkan bahwa semuanya itu adalah sangat banyak manfaatnya untuk yang berkorelasi atau berhubungan dengan dunia kita sehari-hari maupun dengan industri yang ada sekarang ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Nah, untuk yang teknik instalasi tenaga listrik ya. Nah ini jadi otomasi juga bisa ya. Nah, ini adalah printer 3D ya. Nah, ini nanti ini ada beberapa siswa yang membantu mendemokan ya. Ini ada Alfi dari TITL 1 ya. Hilang koneksi Bu, bentar. Hilang koneksi Bu. Hilang koneksi. Oh, hilang. Pak, langsung waktu lagi ngejelasin langsung print aja. Nanti pun kepada dia aja yang ini. Keluar Kak. Ya. Sebentar ya. Mohon maaf barusan koneksinya putus. Ya. Ini masih banyak yang rejoin juga. Oke, ini ya. Bisa dilihat ya, ini ada sebuah mesin ya. Ini mesin 3D printer. Nah, ini yang mengoperasikannya itu ada Alfi ya dari TTL. Nah, jadi mau ngapain nih sekarang nih? Coba jelasin. Jadi dikit. di sini saya bertugas sebagai mengoperasikan 3D printer. Untuk mengoperasikan sebuah 3D printer, mungkin di kelas TITL nanti, untuk di kelas 10 mungkin belum belajar. Cuman untuk di kelas 11 dan kelas 12 3D printer ini mungkin bisa masuk juga. Soalnya di kelas 11 dan kelas 12 pun kita bisa membuat sebuah produk yang membutuhkan misalnya sebuah casing, kita bisa menggunakannya menggunakan 3D printer. Di sini saya akan mendemokan 3D sebuah tulisan TITL dalam bentuk 3D. Ya. Ibu boleh. Nah, ini kalau yang belum lihat, yang akan kita cetak ini ya. Coba ya. Nah, ini ya. Bagi yang udah join mungkin bisa dilihat ya, itu ada tulisan TTL yang dibuat dengan software Blender ya. Nanti dipindah ke sini. Nah, ini prosesnya ya. Ini masih banyak yang join. Yang masuk. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Mudah-mudahan kelihatannya, ini agak susah soalnya pakai Google Meet. Alternatifnya bisa di Instagram ya kalau yang susah. Ketenaga listrikan SMK 4 BDG. Nah,
Ini proses yang tadi ya. Ya. Ini prosesnya. Jadi ini nih, ini desainnya seperti ini ya. Nanti dia akan mencetak otomatis di sini ya. Cuman memang durasinya cukup lama ya. Jadi nanti mungkin kita akan share di Instagram Ketenaga Listrikan ya. Jadi silakan di follow aja nanti untuk melihat update-nya ya. Nah yang ini ya. Nah, ini. Ya, yang ini ya. Nah, oke, Bu Yun. Ya, itu salah satu contoh praktek untuk kelas 11 dan kelas 12 ya, yang berhubungan dengan PKK, produk kreatif dan kewirausahaan ya. Mulai dari memprogram dan kemudian mencetaknya dengan menggunakan printer 3D ya. Kemudian Ada beberapa tapi keluar lagi. Nah, suaranya tadi kurang jelas. kurang jelas ya. Jadi tadi yang sudah Diulangi lagi. yang tadi sudah didemokan oleh Alvin itu adalah kita mau mencetak ya tulisan TITL ya. Jadi Ya. itu adalah praktek dari produk kreatif dan kewirausahaan ya. Itu bisa nanti kelas 11 kelas 12 bisa dilakukan ya. Kemudian untuk praktek berikutnya itu adalah smart relay akan nanti didemokan oleh Irham ya. Oke, sebelum ke smart relay ya yang di bawah. Ini tadi mungkin suaranya agak gak jelas atau mati ya. Nih, kita ulangi lagi nih. Jadi ini kita sedang mengeprint sebuah objek ya, dimana ini objeknya itu dibikin di sebuah software namanya Blender ya. Nah ini nanti kita pindahkan atau kita cetak ke sini ya. Ini progresnya tadi ya. Kalau mungkin tadi bingung nggak ada suaranya, nah ini prosesnya sekarang sedang berlangsung ya. Jadi nanti kalau udah selesai objeknya akan mirip seperti ini ya. Gitu ya. Jadi ini dioperasikan oleh siswa TITL ya. Nah ini Alpi yang mengoperasikan ya. Nah tadi suaranya nggak ada ya. Jadi ini kurang lebih seperti itu ya. Pembuatan ini bermanfaat ya kalau kalian nanti membuat produk, membuat prototype atau casing. Nanti kalian bisa pakai ini ya, membuat casingnya. Oke ya, gitu. Ya. Tertarik ya? Udah siap gabung dengan listrik ya? Kita lihat ini baru satu ya, sebenarnya banyak tapi kita kan berdasarkan waktu sehingga Ibu tampilkan hanya beberapa saja. Ini yang kedua adalah ya untuk smart relay ya. Smart relay itu maksudnya itu adalah pengendalian ya, pengendalian untuk memudahkan kita mau mengoperasikan atau mau menyalakan sesuatu itu. Sekarang zamannya kan inginnya serba mudah ya, serba cepat. Nah kita bisa mulai dari merancang, membuat, kemudian juga memperbaiki dari rangkaiannya yang sudah kita buat. Itu adalah berhubungan dengan smart relay. Jadi kalau misalnya kita masuk ke hotel ataupun kita masuk ke suatu ruangan tanpa kita menyalakan secara manual, kita bisa menggunakan yang namanya smart relay ya. Oke Bu, sebentar Bu. Untuk adik-adik siswa baru yang join, mohon mic-nya dimatikan dulu ya. Dan kalau ada yang tadi pencet-pencet, ya sebaiknya video dan audionya dimatikan dulu ya, supaya nanti penjelasan dari Bu Yuyun bisa dijelaskan lebih jelas ya. Silakan di mute dulu ya. Di mute dulu. Di mute aja. Di mute ya, ada tombol mic, itu diklik di nanti kalau suaranya pengen dimatiin
Ya, Dimatikan saja. ya, silakan dimatikan dulu supaya nanti penjelasannya jelas. 80. Nah, alhamdulillah udah 80 orang ya yang bergabung. Ya, silakan dimatikan dulu biar nanti lebih jelas. Nah, itu kan. Ini yang baru gabung nih. Ada Rizky, Amel dimatiin dulu. Jangan dimatiin dulu mic-nya. Silakan dimatikan dulu biar jelas. Ya, salam. Nah, kita sekarang ke Ini udah tolong. Ini yang di atas. Silakan yang baru Tolong join, diturunin ke Akbar, bawah. dimatikan dulu ya. Ya, Tolong turunin ke bawah. Apanya Bu? dimatikan dulu. Iya itu digeserin ke bawah. Oh, Biar biar kalau ada yang telepon nggak keganggu. Matiin dulu. Lihat. ayo dimatikan dulu biar jelas bisa. Oke, sudah dimatikan semua. Bu Yuyun, bisa kita lanjutkan. Kita Ya, oke, terima kasih ya. Kerjasamanya. Bu Yuyun. terima kasih ya. Itu kalau suaranya sudah tidak ada bunyi semuanya, jadi kita bisa lebih jelas ya. Nah, kita lanjut ya. Untuk berikutnya itu adalah mengenai smart relay. Nah, ini praktek di TITL juga ya. Nah, otomasi nanti ya sambil nunggu karena masih ada yang didemokan ya. Sabar dulu ya. Mangga akan didemokan oleh Ilham kelas Nah, ini ada TITL. Ilham, disapa. Enggak. Nah, Ham gimana? Jadi kamu lagi bikin apa nih? Ini saya dari TITL 1 ya. Saya lagi bikin program untuk smart relay-nya. Namanya program ini itu pakai software yang namanya Zeliosoft. Nah, software ini berguna buat bikin program. Nanti si programnya bakal dimasukin ke alat namanya smart relay. Ya. Nah, sekarang kita bakal yang namanya transfer program dulu. Transfer program PC to modul. Ya, ini tambahan ya. Jadi yang dikerjakan oleh Ilham ini sebuah kontrol ya yang biasanya bisa dipakai untuk di rumah tinggal atau hotel ya. Nanti di sebelah belakang ada alatnya atau trainer sederhananya ya. Jadi nanti bisa dilihat. Ada yang bawa kartu nggak? Itu nanti disiapin kartunya. SIM. Ada? Nah, oke, ini sambil nunggu transfer sebentar. Nah, ini bagi yang masih bingung ya, jadi di listrik juga ada programming ya. Ini namanya smart relay ya. Nah, ini proses codingnya, tapi dia bukan bahasa tulisan ya, tapi dia berbentuk line atau baris. Nah, sekarang kita balik lagi ke Ilham. Udah ditransfer ya? Udah kan? Ya. Silakan. Kita coba. Agak keras, Ham. Nah, ini rangkaiannya itu kita pakai lampu, sama kita juga pakai motor seharusnya. Nah, ini untuk luaran motornya, motor listrik. Nah, sebelumnya itu kita akan nyalakan lampu ini. Tapi sebelum kita menyalakan lampu, kita juga harus menyalakan alat ini. Ini Kikat. untuk Kikat. namanya saklar kartu. Ya. Oke, ya. Kikat. Kikat namanya. Nah, sebelum kita menyalakan saklar kartu, walaupun kita mau pencet ini ataupun kita pencet ini, itu nggak akan nyala lampunya sebelum kita masukkan kartunya. Nah, sekarang kita coba Masukkan. masukkan kartunya. Kipas lah ya. Ya, kita. Kipas. Yang itu juga bisa dipakai ngecas ya. Ya bisa yang Kalau ini. ada yang bawa itu, nah ini. Casan. Tes pen. Casan. Tes pen nggak ada. Nah, cobain. Nah, Tes pen ada. ya jadi ini sebuah sistem Ya, sederhana nyalain. ya di Digituin. hotel atau di rumah juga bisa Nah, di lewat ini tes ya. pen Nah bisa ini kelihatan. contoh ya. Matiin Tes pen lampunya. ya. Ini Lampunya kartunya matiin, biar diambil. kelihatan. Nah. Nah, ya. Nah, itu. Sebelumnya. Nah.
disambungnya kemana? Ke sini. Oh, Oh, berarti harus iya. silakan. Oke, jadi Coba. ya. Maaf ini ada yang presenting princess tadi. Dimatiin dulu ya. Princess dimatiin dulu. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin kalian akan menemukan sistem seperti ini. Halo, Rifki. Tolong dimatiin dulu. dimatikan. Ya, sip. Thank you ya. Nah, ini satunya ya, kalau kalian ke hotel, pernah ke hotel ya. Nah, Dicabut. ini dicabut nanti dalam sekian 30 detik. Ya, kurang lebih 30 sampai 1 menit. Mati. Rangkaian akan mati ya. Gitu. Kita Ini tunggu ya, tapi belum lumayan 30. lumayan lama ya. Jadi ini rangkaiannya bisa digunakan untuk sebagai simulasi di hotel sederhana ya, atau bagaimana pengoperasian instalasi menggunakan saklar cantik gitu ya. Bisa dinyalain lagi ya. Oh. Nggak bisa dinyalain. Kecuali kita masukkan lagi kartu. Nah, bisa lagi ya. Jadi TTL tuh gimana Ham? Coba sini sambil kamu belajar apa aja nih? Ceritain. Kalau pengalaman saya di TITA itu kita belajar banyak. Kita belajar tentang fungsi dari komponen ini, macam-macam komponen. Kita belajar tentang fungsi komponen. Kita juga belajar tentang gimana sih cara kerja sebuah rangkaian, gimana cara kita bikin sebuah rangkaian, gimana cara kita memperbaiki ini. Tidak hanya belajar rangkaian saja, tapi bahkan program juga sudah mulai merambah ya. Jadi sekarang kan sudah musimnya IoT ya, atau Internet of Things. Jadi bagi yang mungkin kemarin daftarnya ke teknik komputer tidak keterima, ya sebetulnya kalian ketika keterima di sini akan belajar juga gitu ya, akan belajar tentang programmingnya, di mana langsung terintegrasi dengan sebuah sistem ya atau rangkaian gitu ya. Gitu ya Bu Yun, Iya. digabung lagi. Udah puas ya atau masih penasaran? Nah, ini yang sekarang giliran yang teknik otomasi ya. Nah, kita ke teknik otomasi. Nih, teknik otomasi itu di Bandung itu hanya satu ya, di SMKN 4 Bandung. Kemudian padahal peluang kerjanya itu sangat tinggi ya. Bagaimana segala sesuatunya sekarang mesin itu harus otomatisasi ya. Nah, di SMK 4 kita belajar mengenai teknik otomasi industri, diantaranya ada belajar mengenai sensor aktuator, ada belajar mengenai pneumatik ya, sistem kendali elektronik. Nah, itu akan dipelajari, jangan khawatir ya, kita bisa belajar dan kemudian juga nanti mempraktekannya. Nah, diantaranya yang akan Ibu perlihatkan di sini. Nah, ini ada Pak Erwin ya, sebagai kepala Perkenalan dulu. Pak Erwin. Ya, perkenalkan saya Erwin Nugraha. Saya diamanahi sebagai kepala bengkel otomasi industri. Untuk otomasi industri sendiri, kita akan mempelajari tentang alat-alat atau komponen-komponen yang kita gunakan di industri gitu. Salah satunya ini adalah sebuah sistem untuk memilih Barang. benda, apakah benda itu metal atau logam ataukah non logam atau plastik gitu ya. Di sini alatnya. Nah, Ini silakan ya. ini sistemnya namanya HMI ya, Human Machine Interface. Jadi komunikasi antara mesin dan manusia gitu. Ini alatnya, ini ada untuk mendeteksi apakah ini adalah logam ataukah non logam gitu ya. Terus di sini bisa dikendalikan secara sini Pak. Ya. Di sini bisa terlihat
di sini ada layar yang kita bisa touchscreen untuk mengendalikan, untuk men-start atau men-stop sistem gitu. Kita akan coba ya. Kalau kita start, ini akan bergerak ya. Dan akan melihat apakah ini logam atau non logam. Kalau yang pertama ini berarti dia akan mendeteksi logam masuk. Kalau non logam nanti akan masuk ke sini. Kita akan start lagi kedua kalinya. Kalau ini pakai, kita coba tombol yang manual. Ini ada tombol satu lagi di sini. Ini tombol biasa ya. Dia akan bergerak juga. Dan ini mendeteksi bahwa ini adalah benda non logam atau plastik gitu. Jadi akan dipisahkan. Ini di industri atau di perusahaan sangat dipakai gitu kan untuk proses memilah mana yang logam dan non logam. Bisa juga untuk nanti memilah atau memilih yang besar atau yang kecil gitu, tergantung dari sensor. Nanti kalian akan mempelajari apa itu sensor, apa itu aktuator ya. Secara garis besar sensor aktuator itu seperti panca indera yang ada di manusia, tapi digunakan sama mesin seperti itu ya. Kalau yang tadi belum jelas nih, ini alatnya ya. Di sini ada sensor-sensornya nih. Ini sensor juga. Ini motor atau mesin listrik ya. Aktuator. Kemudian di sana ada tombol touchscreen, ya, tombol touchscreen untuk kontrol. Lalu Kemudian di ini sini ada alat pengontrolnya ya, prosesornya ya, CPU-nya atau otaknya ini ya di sini. Lalu ini bisa diprogram menggunakan komputer. Nah ini, Ya. jadi ini kesini ya. Tampilan di touchscreen tadi sama proses pengerjaannya otaknya itu kita bisa dirancang di komputer. Baik programnya mau seperti apa, lalu tampilannya mau seperti apa, kita gunakan komputer ya. Itu untuk memprogramnya. Ini ada contoh siswanya ya, nah bukan contoh. Ini Ali. Silakan kalau mau bertanya. Kita tentang api. Ya. Nah ini ada Pak Riki juga. Ada ya. Pak Riki. Oke, kenalan dulu. Oke. Nah, Sebagai apa? Saya sebagai kepala bengkel di listrik. nah kalau minjem alat nanti ada Pak Riki ya. Ya gimana? Silakan ada yang mau nanya. Nah ini ada yang nanya nih, security info bitbox. Nah buat yang kartu itu kartunya khusus atau bebas, tolong dijawab. Oh siap, santai. Oh siap. Nah, ini. Oh jawab. Ilham, coba sambil Oh iya lagi jawab. kartunya dikeluarin. Nah, keluarin. Mana kartu mana ya KTM? Kartunya ini. Jadi ini adalah sebagai contoh dari pengendalian informasi pengendalian
bebas atau enggak nih? Lihat dulu kartunya yang satu. Ini ada kartu pelajar, sama yang ini ada sama kartu rekening. Nah, rekening bank. Nah, kita coba di kartu pelajar dulu. Kita coba. Kurang dalam, kurang dalam. Bisa Jadi, kan? pakai kartu bisa ya Ilham ya. Bisa, bisa. Nah, cabut lagi, Kita tunggu. tapi harus nunggu ya, harus sabar ya, harus sabar. Sambil dijelasin aja. Nah ya, Bebas kalau kartunya. kalau ini dia sistem kartunya bebas ya, jadi tidak harus kartu yang khusus ya. Kalau yang ingin khusus itu namanya RFID ya, jadi dia kartunya punya ID tersendiri. Contoh aplikasinya itu kayak kartunya, contohnya KTP ya, itu ada chip, ada IC-nya ya. Nah, ini kan tadi kita pakai kartu pelajar ya. Nah, kalau pakai yang ini dia bebas. Nah, kita pakai kartu rekening, nah tetap nyala ya. Gitu ya. Jadi ini sistemnya bebas ya, karena di hotel kan dia yang megang kartu mungkin hanya orang itu aja kan ya, gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan nggak nih? Silahkan yang mau bertanya lagi. Ya, tentang otomasinya. Nah, ini tuh ada pertanyaan dari Rifki Dwi. Jadi di listrik ada programming juga kan? Kalau boleh tahu namanya apa dan cara kerjanya gimana? Nah, tadi tadi programming pakai apa tadi? Nah, tadi programnya kita itu pakai Bisa dilihatin program yang ini nggak? buat software itu khusus buat alat yang namanya smart delay. Nah, kita bisa program itu, di situ kita bisa program. Nah, programnya itu di dalamnya ada yang namanya diagram ladder. Nah, lewat diagram ladder itu kita bisa program itu si smart delay-nya kita mau bikin seperti apa gitu. Ya, kita lihat sambil lihat sedikit lagi. Itu kalau ini program apa? Kumpulan kayak apa ya? Jadi kita Nggak mau jadi ya? Nah, Nanti warnanya yang pakai kecapnya, pakai sausnya, pakai tape. nanti muncul. kita cari lagi pertanyaan, batasi paling nanti. Ya. Ini yang satu lagi yang program di otomasi ini Pak Erwin. Program. Nah, ini ada yang nanya sebentar Pak Erwin. Fisika, MTK pasti belajar. Oh iya, kalau di listrik, Iya. matematika, fisika pasti ya. Fisika kelas 2 nggak ada. Ya, gitu. Aman. Fisika aman kan? Kelas 2 nggak ada. Kayak kita ke Pak Erwin. Ya, Pak Erwin. Nah, Kalau untuk pemrograman di otomasi industri itu ada yang seperti yang di TITL. coba yang masih bersuara itu di mute dulu supaya penjelasan Pak Erwin bisa didengarkan dengan baik. Di mute dulu ya. Siapa? Oke, nah lanjut. Ini pemrograman yang berbentuk ladder, berbentuk tangga. Ada juga pemrograman itu berbentuk C++ ya. Nanti ada alatnya Arduino ya. Arduino Uno atau pakai microcontroller. Kita pakai pemrogramannya Kelihatan nggak? C++ ya. Keren ya. Untuk pemrogramannya. Nah, Jadi kayak tadi untuk alat-alat ini kita program ya. Ada yang diprogram menggunakan ladder diagram atau diagram tangga, ada juga yang menggunakan C++ seperti ini. Macam-macam ya. Nanti kalian belajar macam-macam pemrograman. Ada yang berupa gambar seperti itu, ada pemrograman berupa tulisan, ada juga pemrograman berbentuk function block gitu. Macam-macam di otomasi industri itu untuk pemrogramannya. Terima kasih Pak Erwin. Coba kita baca lagi apakah ada pertanyaan. Ini udah ada setengah ininya. Udah berapa 20%? Ya, ya yang videonya putus-putus isi kuota dulu. Yang mau kuotanya gratis ke sekolah. Ya kalau suaranya kurang jelas mohon maaf. Kalau mau lihat Mudah-mudahan mudah-mudahan ada pertanyaan banyak gitu ya, biar nanti kalian penasaran. Jelasnya nanti ada di pembelajaran langsung. Ya. Oh, ada yang nanya kan kalau style rambut bebas? Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak.
lihat saja nanti ya. Ada yang nanya lagi praktek TOEI mulai dari kelas 2 atau kelas 1? 2. Kalau praktek sebenarnya dari kelas 10 juga ada ya, tapi masih basic. Ya, masih basic ya. Jadi kalau kalian nanti di kelas 10 nanti belajar menyambung kabel ya, gamtek tuh prakteknya banyak ya. Pokoknya mah selamat gamtek. Ya, oke. Mungkin pertanyaannya cukup. Kembali lagi ke Bu Yun, Bu Pablo. Mengingat waktu ya, ini sudah mau menjelang solistan ya, sholat istirahat makan ya. Jadi walaupun dengan penjelasan yang singkat ataupun penayangan yang singkat, mudah-mudahan memberikan manfaat kemudian juga motivasi agar kalian bisa belajar betah dan belajar menyenangkan di jurusan Asupan hiu atau apa? maupun teknik otomasi industri. Kedetek itu, oh iya. SNKN 14. Kedetek itu. Oke, terakhir mungkin ya saya nyapa adik-adik siswa baru. Saya bilang SMK 4, jawab ya buat ngeripat. SMK 4. Ayo. Belum tahu kayaknya. Ayo, coba nih. Yel-yeli. Woi, guys, yel guys. Gimana gitu caranya? Saya nyebutin SMK. Sak. Sini. Ayo Pipi. Ayo terakhir. Ilham. Ayo berdua. Ayo. Kalau Ali apa bilang apa? Kapan emang panel bisa? SMK 4. SMK 4. SMKN 4. SMK 4. Oke, ayo mulai. SMK 4. Kuat, MIPA, SMKN 4 Bandung bisa. Oke, gitu ya Bu Yun, ditutup dulu mungkin. Ya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadikan ilmu. Ada kesalahan ibu mohon maaf dari semua kru ketenaga listrikan. Semangat untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa follow IG-nya ya. Follow Instagram. Nah, ini nih ya. Ketenaga listrikan SMKN 4 DBO. Ya, ada panel S4 kalau apa? Panel koleksinya panel S4. Kalau listriknya ketenaga listrikan SMKN 4 BDG ya. Silakan di-follow. Cari ya. Oke. Thank you. Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Selesai terus di Eh, akhiri ya. no atuh.